Masih di 107,7 Seni Adik FM, mengukir prestasi dengan kreasi. Kembali lagi di Pria Podcast. Sama gue Rifki Priambudi dan temen kampus gue di Tangrangan, yaitu si Syamil, ada Hasbi, dan Syahdan. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang sepak bola lagi, terutama pada Liga Indonesia, yaitu liga terbaik pada saat itu, yaitu Liga ISL. Yang saat itu dimulai dari 2007 sampai 2014. Yang zaman itu mungkin liga terbaik kali ya menurut dulu pada. Oh iya, menurut lo nih, zaman ISL nih, klub apa aja sih dulu yang menurut lo nih bagus tuh zaman ISL? Coba Mil, menurut lo Mil? Menurut gue, klub. Iya. Wah, kalau bicara soal klub di Indonesia sih sebenarnya cukup merata sih kalau bicara soal klub. Cuman yang konsisten di era ISL ya menurut gue Persipura Jayapura. Sriwijaya. Persipura Jayapura. Sriwijaya juga nggak? Sriwijaya agak inkonsisten sih, soalnya Persipura dia selalu juara tapi tahun depannya nggak juara, tahun depannya lagi juara, dia kayak gitu. Kalau lo Bi? Kalau gue masih Kediri karena ada tiga penyerang ajaib. Oh, siapa aja tuh? Bruno Fagundez, Danilo Fernando, Chris Gonzalez. Benar. Iya. Kalau lo dan zaman itu apa nih dan ISL dan? Kalau bicara soal konsisten, gue setuju sama Samil, sama Bung Samil. Persipura. Kayak Sriwijaya nggak ada yang ngomongin, Sriwijaya kan bagus juga itu zaman itu. Sriwijaya di awal dia, tapi kalau bicara soal konsisten itu kan dari tahun ke tahun. Iya. Ya gue tetap Persipura. Tapi gue tetap Persija sejati sih. Anjay, Persija. Karena apaan? Emang gue supporter Persija notabene. Kita di Jakarta. Karena Persipura pun kalau nggak juara dia tetap di papan atas. Iya benar. Kalau terus nih zaman-zaman ISL kan tuh lagi zaman-zamannya pemain Asia tuh ya, terutama. Ya, kalau nggak ini, kuota pemain asing tapi Asia. Iya. Kalau nggak pemain Brazil ya, Amerika Latin tuh banyak tuh. Menurut lu nih pemain tuh yang mencuat dari zaman itu dah? Nggak cuma pemain luar sih, pemain lokal dah zaman itu. Apaan aja sih? Pemain yang mencuat maksudnya tuh yang memorable banget, Ya, yang berkesan buat tim ya. Walaupun zaman nggak bagus itu. tapi dia berkesan. Dari kita bahas dari ini dulu deh, kita breakdown dulu dari belakang sampai depan. Iya. Kalau di kiper gue masih Yoo Jae-hoon. Anjay. Pas Penyanyi Persipura tuh dah. Iya. Terus kalau di back nggak ada yang bisa ngalahin pamornya Fabiano Beltram lah. Iya. Fabiano Beltram sama Evaldo Silva-nya Persija Jepara. Di tengah gue masih pegang Datsa Kontonglau. Iya, benar. Striker dari Arab nggak ada ya. Dari Arab nggak ada. Kecuali Arab mah. Ada ya Arab ya. nggak ada. Iya. Arab mah yang dari Arab. Uzbekistan sih ya. Pavel Solomin tuh. Oh iya, Pavel Solomin. bener. Dia nggak bagus-bagus amat tapi berkesan tuh. Bener. Al Khabaib Pavel Solomin Mutakhabre bebas sih bebas. Zaman Sriwijaya bukan sih deh? Iya. Kalau lo Mil, yang mencuat lokal deh Mil. Sebenarnya Luar semua udah Syahdan tuh. lokal sih udah termasuk regenerasi sih, soalnya dari zaman 2010 ke bawah tuh masih sering pemain-pemain lama kan, kayak Samsul Khairuddin gitu-gitu kan. Iya. Nah dari ISL itu mungkin dari 2010 itu udah ganti era tuh, soalnya banyak pemain-pemain yang nggak diduga-duga muncul kayak Emnas Duha, Zulkifli Syukur. Terus di posisi sayap bahkan kita pakai pemain muda kan, Iya benar. Kalau gue sih menurut gue sih zaman itu Saktiawan Sinaga ya. Masih zaman ISL nggak sih? Saktiawan masih sih. Iya. Kalau buat penyakit itu kan penyerang. Iya, yang menurut gue mencuat ya. Lintas generasi sih tetap Bambang Pamungkas sih. Benar. Andik dong. Yang waktu Andik, itu ditukerin iya. jersey sama CR. David Beckham. David Beckham tetap gua. Iya benar pas latihan. Kalau pemain luar kan tadi udah tuh sama Syahdan tuh Mil. Apa aja Mil lagi Mil? Menurut lo Mil? Yang mencuat nih, iya. Yang mencuat pemain asing. Dari back, dari pemain tengah. asing atau pemain lokal atau bebas nih. Bebas lah, yang menurut lo berkesan itu dulu waktu zaman ISL. Menurut gue zaman ISL ya. Kalau kiper tetap sih kemunculan kiper Kurnia Mega. Karena Iya. Kurnia Mega kan
awalnya di Arema juga kiper muda. Dulu mah bukan Kurnia Mega ya dulu ya, kakaknya ya. Pas Arema juara udah Kurnia Mega Ki. Nah di situ dia namanya dia mencuat juga, dipanggil SEA Games 2011, bawa Indonesia ke final, tapi sayang Indonesia kalah dari Malaysia lagi kan. Oh ya, zaman ESL tuh kan banyak tuh ya kiper-kiper bagus ya, dari Marcus lah, dari Ferry Rotinsulu jangan Iya, lupa. benar-benar. Hendro Kartiko juga masih. Iya. Siapa lagi dah tuh? Masih bagus tuh, banyak tuh. Kipernya Pelita, siapa Dian dah? Agus Prasetyo. Nah, Dian Agus Prasetyo. bagus tuh juga mencuat tuh. Tapi sayangnya dari pemain-pemain yang bagus muncul di ESL belum bisa bawa Indonesia juara ya pas Bener, AFF. zaman iya. Padahal kita tembus final waktu itu. Dan cuma sebenarnya ketemu tim sekelas Malaysia, harusnya kita di atas rata-rata menang sih. Malaysia yang notabene masih selevel sama kita ya. Bener. Kita cuma kalah hoki doang sih Iya. sama Malaysia. Kalau Kalau mental gimana kalau mental? Mental kalah nggak kira-kira? kalah juga sih. Itu mah yang zaman itu nggak sih yang di laser ya? Leicester Oh, tuh cuma iya. pengalian isu doang sih. Iya, katanya mah. Pengalian isu korupsi ini. Itu juga awal mulanya kita pakai pemain naturalisasi kan. Oh iya, Gonzales, awal mulai itu Pemain ya pertama masuk ya. Christian Gonzalez itu menurut gue dia masih naturalisasi paling berhasil buat Indonesia, buat sepak bola Indonesia. Bener. Dia predator banget tuh depan gawang. Satu-satu nih gue bahas nih pemain ESL nih dari posisinya nih. Kan lo udah sama tadi Dan. Kalau lo Mil dari tengah Mil. Yang paling Pemain berkesan buat ESL. Bung Syamil Pemain nih. tengah. Iya, menurut lo nih zaman ESL. Wah, kita nggak bisa pungkiri sih. Kalau gue nih Mil. Ini Mil pemain Persela Mil. Siapa dah Mil? Gustavo Lopez. Iya, Gustavo Lopez tuh Mil. Itu tapi sayang dia belum bisa berbuat banyak sih buat Iya, benar. belum bisa bawa timnya juara juga. Dia malah hidupnya di Arema ya. Iya, Enggak sih Persela, Itu dia pun- besar di Persela. Besar di Persela. Tapi lebih masuk cukup berkontribusi juga di Arema, tapi sayang belum bisa bawa Arema juara. Iya, benar. Yang kalau seingat gua pemain tengah yang berhasil sih Zarahan sih tetap. Benar. Dia udah bawa Sriwijaya juara, tetap dan pindah ke Persipura pun Persipura juga juara. Iya. Sama Persiwa Dan, siapa Dan Persiwa Dan ya waktu itu Dan. Petro Maropen, Eric Wicks, Iya, gua kayak di tuh. Kodai. Oke, Tuh. John juga dulu masih oke tuh. Bener-bener oke. Sekarang Oce. Oke Jack, bener. Oke Oce juga bisa jadi. Udah bukan oke John lagi. Kalau posisi penyerang nih wah pasti lo pada tahu semua nih, banyak Kalau banget nih. penyerang dulu sih hampir rata-rata 20 gol ke atas bisa sih ya. Luar dah. Dan pasti pemain luar. Pasti Amerika Latin ya pasti ya. Kalau penyerang dulu tuh identik klub Indonesia tuh lebih percaya ke pemain Brazil, Argentina. Yang masih gue inget Marcio Souza, Cristiano Lopez tuh yang pelontos tuh yang botak. Itu pemain paling produktif sih. Jangan lupa ini kayak Mbak Gams. Bagus Wah, tuh. Pemain tua. sih. Sama satu lagi dah siapa dah? tua-tua keladi. Temennya. Kalau gua kayak Mbak Gams, Iya. temennya. Iya, tandemnya. tuh. Obiora. Iya, Obiora. Obiora canggih, yang bagus. Christian Lenglolo. Ya. Iya benar. Christian Lenglolo juga jangan lupa tuh. Pablo Ferranches-nya Persijap Jepara. Tapi di antara Iya. pemain-pemain striker Brazil tetap sih ada nama yang mencuat dari Argentina, Aldo Siapa itu? Barreto. Oh iya, Aldo Iya. Barreto. Dia Paraguay, Oh, bukan Paraguay. Argentina, dia Oke, Paraguay. gue salah guys. Amerika Latin. Tetap Amerika Latin. Dia mencuat di Iya. antara nama-nama Brazil. Benar. Apalagi Sama- pas dia duet sama Kenji ada Chihara itu produktif banget tuh Oh di iya itu zaman-zaman Asia Tenggara. Bontang. Iya, pas di Bontang. Bukan lanjut di Persiba pun Tetap gacor dia berdua, tetap gacor. Itu zaman-zamannya tuh pemain dari Singapura banyak banget tuh Dan. Banyak. Yang ke ISL Dan. Tapi jadi tuh Dan yang di Arema Dan. Along, Iya. Noh Alamsyah, M Ridwan sayap wah, kanan. itu zaman-zaman pemain Singapura pada ke Indonesia semua ya. Iya benar. Apa mungkin gampang main di Indonesia? Kagak dong. Karena Nggak gampang sih. Iya. Gampang ngakalin iya. Itu banyak sih pemain Singapura. Pemain Singapura yang main di ESL dari Bener, posisi bener, belakang bener, aja bener, udah ada bener. Bayhaki Kaizan, Precious Emujrai, Oh iya Precious back. tengah ada Mustafa Parudin, Benar. Sahril Ishak ya kan. Kalau yang di Persiba Balikpapan tuh Dan. Khairul Amri yang tendangannya Iya. kenceng. Sama ini tuh Dan. Siapa lagi dah tuh? Ferdinand Sinaga juga mantep dengan itu. Itu lokal. Itu orang Inggris. Ferdinand the Dragon. Sinaga alias the Dragon. Singapura. Namanya ada The Dragon berarti. Dragon Naga. Itu yang gagal penalti ya Dan ya, final ya Dan ya. Ferdinand Sinaga tuh Dan.
Bagus tuh sebenarnya Dan. Emang dia gagal ya Mil, penaltinya? Kena tiang. 2011 SEA Games ya. Bener kan? Tuh, gue aja tahu. Kayaknya sih yang gagal tuh Ferdinand sama Diego Michel. Anjir, inget Syamil dulu. Ini tatoan itu ya. Iya. Yang jemput cewek di gang gitu. Tatoan doang, jemput cewek ngangang. Gitu bukan sih? Konsepnya gitu bukan sih? Bukan ya? Bukan. Kok jadi ke IG sih? Salah, sorry. Oh iya, waktu itu kan zaman ISL kan tuh banyak tuh Dan Mil, kalau nggak Asbi nih yang tahu nih kan banyak tuh ya kayak pemain asing lah, bahkan pemain lokal dah tuh banyak tuh pemainnya yang nunggak tuh nggak digaji telat tuh kenapa sih Mi? Banyak tuh di beritanya tuh. Menurut gue kalau soal gaji, kenapa nunggak? Karena kan waktu era Ligina, Liga Jarum Indonesia, klub-klub itu kan masih pakai dana APBD. Nah, ketika transisi jadi ISL itu pertama kalinya dalam sepak bola Indonesia di mana klub-klub harus mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Dia menggaji pemain tuh pakai uangnya sendiri, udah nggak mengandalkan APBD lagi, udah mulai pakai dana sendiri yang asalnya tuh dari tiketing. Tapi itu sponsor. sponsornya masih pakai ini kan ya, kebanyakan ya. Iya, masih bank-bank di daerahnya Iya, masing-masing. Tapi yang paling penting itu kan hak siar, tiketing, jualan merchandise. Itu mungkin Bung Samil bisa jelasin lebih dalam lagi kalau soal kayak gitu, dia lebih spesialis mengulik soal itu soalnya. Gimana kalau Bung Toel? Wah, Bukan, Bung Syamil. Sebenarnya yang apa yang pengen gue sebut udah disebut Sadan sih. Cuman tetap sih di luar semua itu ya profesional sebuah tim bakal terbentuk gara-gara udah nggak pakai APBD. Iya, semenjak dari itu kan lebih baik lagi kan. Jadi manajemen tim juga pasti berbenah dong. Iya, Dia benar-benar. mau dapat pemasukan dari mana pasti Ada, jelas iya, manajemennya. benar. Banyak tuh kasusnya tuh dari nggak digaji-gaji sampai pindah kan tuh pindah ke klub lain. dan menurut gue sih Persib salah satu Contoh. tim yang nggak nunggak gaji pemain sih. Ya, betul. Itu harus diakuin. Persib Karena- itu mandiri dia. Karena dia punya mm-mm. manajemen yang bagus, visi misi yang bagus dari timnya. Gue sebagai supporter Persija pun salut sama kerja manajemen mereka. Iya, benar. Tapi sayangnya Persib diisi sama orang-orang yang agak Oh tanda iya. kutip lah. Tahu. Seandainya Persib diisi manajemen sama atasan-atasan yang baik, gue yakin sih dia jadi klub raksasa di Indonesia. Cuman sampai sekarang kan kita tahu sendiri, Iya, beli pemain. walaupun manajemen keuangannya bagus, timnya juga konsisten, walaupun nggak selalu di ini juara sih apa Iya. andalan buat di liga tuh calon juaranya dia, tapi tetap dia Gak konsisten juga sih ya dari zaman itu tuh. Oh ya, kan pada saat itu nih kan ISL kan lagi naik-naiknya tuh. Terus habis itu ada dualisme liga tuh. Menurut lo pada tuh kenapa sih kok bisa kayak begitu tuh akhirnya? Menurut lo apa sih tuh yang bikin jadinya adanya dualisme tuh? Ada yang tahu nggak di sini? ya kalau gue sih sebenarnya kurang tahu juga sih penyebabnya, cuman pas banget lagi ganti ketua PSSI kalau nggak salah ya, dari Nurdin Halid ke Juara Arifin. Nah saat itu juga ada liga baru kan, Format liga baru. Indonesia. LPI bukan sih? LPI. Dan ketua PSSI saat itu menyetujui LPI diadakan. Iya, benar. Sedangkan klub-klub ISL nggak mau nih ikut LPI kan. Nah, di Dualisme situ, liga. iya, dualisme liga terjadi. Bahkan timnas pun yang Pakai main pemain dari pakai pemain dari LPI yang notabene pemainnya sebenarnya agak kurang berkualitas ya kalau buat main di timnas. Iya, orang kalau nggak salah itu sampai dibantai kan ya Dan ya? Yang latmannya dia Enggak sih, kita sempat pakai pemain ISL cuma 2 orang, Andik sama Bambang Pamungkas waktu itu. Yang sempat lolos juga di AFF 2012 kalau nggak salah. Andik di LPI Persebaya. Persebaya LPI dia. Bambang punya PBR ya Dan ya? Bambang masih di Persija. Masih Persija Masih itu. di Persija. Kita pakai di AFF 2012 kita berjuang pakai pemain-pemain dari LPI gitu. Menurut gua agak hoki sih di AFF 2012. Oke sih, karena kan Menang dari- kebanyakan pemain dari LPI itu kan kuliah. Kok bisa LP3I? Oh, LP3I itu. Oh, itu Bahkan liga. Gue pikir itu kampus. Bahkan di pertandingan pertama kita di Tanimbang lawan Laos yang kualitasnya jauh di bawah Indonesia.
Dan di pertandingan kedua kita hoki sih lawan Singapura. Golnya Andik dari jauh ya, golnya Andik. Puncaknya kita kalah dari Kalah Malaysia. Tuan rumah juga kan Malaysia di saat itu tuan rumah. Oh itu kan yang pernah kebantai berapa dah tuh? Wah, Itu 10 kualifikasi bantai. Piala Dunia 2014 itu Oh, itu lawan masih Qatar. kualifikasi, iya. Kualifikasi lawan Qatar. Berapa 10-0 ya? Berapa ya? 10-0 bukan sih? 10-1. 21. 10-0. 10-0 ya. Oh, kosong kan? gue inget tuh. Siapa kipernya Imade? Wirawan. Iya, Imade Wirawan tuh ya. Oh ya kan habis itu kan udah dualisme kan tuh udah kelar tuh antara ISL dan LP itu. Masih masalahnya udah selesai kan tuh ya. Terus ISL kan bergulir lagi tuh ya. Tuh menurut lu gimana sih? Kan seenggaknya kan ISL kan tuh liganya kan seru tuh. Menurut lu gimana tuh waktu itu ISL kembali lagi? Pas ISL lagi yang diakui PSSI sih menurut gua keputusan yang tepat sih. Iya. Tapi sayangnya di 2014 itu agak kurang seru ya karena ISL berubah jadi 2 wilayah, format balik lagi ke kayak format Liga Jarum sih walaupun Iya, tim zaman itu ya, zaman kapan itu ya udah lama banget itu. terakhir 2007 kalau nggak salah sih. Sayangnya bedanya sih timnya agak lebih sedikit daripada Liga Jarum kan. Iya. Dan saat Formatnya itu dua Persib wilayah. Saat itu Persib keluar jadi juara. Sejarah juga. Itu format 2 wilayah buat adanya format baru juga biar menyaring cuma 18 klub ISL. Sama ini kan itu gunanya yang daerahnya jauh-jauh ya. Ya biar akomodasinya Iya. nggak terlalu boros mungkin Iya, bisa benar. jadi nggak terlalu menguras fisik pemain, pelatih juga. Kalau pas itu siapa dah yang juara dah tuh? Persib ya. Persib final lawan Persipura. Itu zaman siapa dah tuh? Persipura tuh. Zaman itu masih ada siapa ya itu? Termasuk generasi masih Persib sih menurut Ya. gua. Siapa aja dah tuh? Kiper Imade kan. Back ada Vladimir Fuyo. dan munculnya Makan Konate juga sih di situ. Iya. Sebelumnya kan makan Konate tapi nggak di Persib kan ya sebelumnya? Sebelumnya Barito Putra. nggak di PSPS. Barito aja udah Bali. Gue pikir makan Konate tuh dari Barito Putra. Iya sih. Oh ya, masih ngomongin ISL nih ya. Betul nih pertandingan yang berkesan nih pas laga lawan apaan sih? Gua Arema lawan Persija. Oh iya. Yang supporter masuk Oh, ke tuh. stadion. Pas Itu mah yang juara pas tuh ya. Arema udah pasti juara itu ya, ya kan? Ya di match sebelumnya dia udah Iya. ngobatin diri sebagai juara. Oh, menurut Hasbi itu lebih ya. Iya. Kalau lo dan Gue jelas lah awal-awal ISL 2007 match Persija Oh, lo tandang oh. di Persib Bandung. lo berarti itu sebelum dualisme ya jatuhnya ya? Jauh sebelum dualisme. Iya. Itu awal era pertama dimulainya ISL tuh, tahun pertama ISL. Persija menang 2-3. Di situ supporter Persib nggak terima, ya masuk ke dalam lapangan invader pitch tapi banyak dan stadion dibakar. Akhirnya ditunda, tetap pemenangnya Persija lah. Iya benar. Kalau lo Mil? Tadi kan Syahdan tuh. Kalau gua karena gua termasuk salah satu supporter Persija ya. Iya benar. Sama Tetap sih dong. pertandingan Persija lawan Persebaya. Waktu itu Persebaya sempat Awal-awal unggul ya. sempat unggul 2-0 baru main. Akhirnya disamain 2-2. Siapa dah tuh yang Persibaya ngegolin? Andi Odang. Oh iya, Andi Odang ya. Bahkan sampai menang lagi 3-2 Persebaya tetap di comeback lagi sama Persija. Iya, Skor iya. 4-3 kita. Itu sih menurut gua. Tapi nggak lupa juga sih Persija yang Yang main skornya di 2-3 juga tapi ya di Jalak Harupat. Jalak Harupat. Persija emang hampir nggak pernah kalah sih di era ISL. Persija emang nggak pernah kalah di Persib. Kecuali tahun kalau nggak salah 2013 Persija lagi hancur-hancurnya, Persija kalah 2-0 atau 3-0 gitu. Itu yang pas mana? Itu putaran pertama main di Persib, main di Jalak Harupat. Persija kalah dari Persib Bandung. Oh iya. Kalau nggak salah Fabiano benar. Beltram itu kartu merah. Oh, iya. Persija kalah. Tahu Satu-satunya sampai sekarang Persija belum pernah kalah lagi main di Bandung. Itulah keunggulannya Persija ya, rivalitas Mental antara Persija sama macan. Persib. Mental macan. Terakhir dah nih ya. Harapan lo itu apaan aja sih buat sepak bola Indonesia nih, terutama lo nih Bi? Biar maju sepak bola Indonesia nih. Kayak sokongan pemerintah juga sih. Jadi kayak support buat pemain-pemainnya, kayak terutama buat gaji ya kan. Ditunjangin masa depan fasilitasnya ya kan. Terus
kayak kurangi rivalitas lah. Rivalitas boleh di dalam lapangan. Sama Di ini ya, luar lapangan nggak boleh. yang nggak gue suka tuh seringnya terjadi kericuan antar supporter Nah, sih. iya. Di lapangan tetap di lapangan aja. Iya benar. Jangan di luar. Iya, sampai adanya korban jiwa lah tuh. Kalau lo Mil? Kalau gue sih tetap benahi federasinya dulu ya, soalnya akarnya semua di federasi sih Oh iya sebenarnya. benar balik lagi ke PSSI ya berarti ya. Sebenarnya kalau PSSI-nya berkualitas bakal terbentuk sendiri sih liga yang berkualitas. Iya. Bahkan timnas pun bisa ikut berkualitas kalau udah semuanya dari akar-akarnya udah berkualitas juga. Mungkin kita bisa berkaca dari liga ini ya, Liga Asia ya, Liga Thailand. kita udah tertinggal sih dari tetangga kita sendiri, Liga Malaysia, Vietnam. Iya, bahkan liga dia udah bisa juara nih, bisa lolos langsung otomatis Liga Champions Asia, sedangkan kita Benar masih belum. harus playoff dulu. Iya. Berat sih kalau tapi tetap sih buat harapan Liga Indonesia atau timnasnya kalau maju daripada sebelum-sebelumnya. Benar. Dan buat lo nih Dan, penutupnya Dan. Harapan sepak bola Indonesia ke depannya tuh buat gue ya bisa maju minimal di kawasan Asia Tenggara. Kita harus jadi yang pertama, harus bisa ngalahin Thailand walaupun waktunya nggak sebentar buat benahin sepak bola kita. Dulu kan katanya kan Indonesia kan macan Asia, bener nggak tuh? Itu kata jargon ini aja sih, Iya. jargon waktu pilpres kemarin kan, jualannya pilpres kita tuh. Oh Buat buat gue tetap kualitas kita jauh di bawah bahkan negara tetangga kita sendiri, Malaysia, kita masih jauh di bawah mereka. Thailand apalagi. Iya benar. Yang paling pertama PR buat sepak bola Indonesia ya harus di tubuh federasinya itu sendiri harus diisi sama orang-orang yang kompeten di bagian sepak bola terutama ya. Bisa diisi sama legend-legend sepak bola Indonesia, Bener. sama orang-orang yang Sesuai. berlisensi. Kayak Syamil lah berarti. Gue setuju sama Bung Syamil tuh. Bener. Karena kenapa pembinaan usia dini SSB lebih diperhatikan lagi, sama kayak yang Hasbi bilang tuh tadi, pemerintah bantulah minimal lewat program-program beasiswa itu. SSB. Oke, mungkin itu aja yang gue bahas sama teman kampus gue, sama Hasbi terutama, sama Syamil dan Syahdan yang lebih tahu tentang sepak bola Indonesia, yang sering ngomongin sepak bola kalau di kampus. Oke, masih tunggu lagi di episode-episode selanjutnya hanya di 107,7 Sniadik FM, mengukir prestasi dengan kreasi. Sampai jumpa.